Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baik, insyaallah kita uh, lanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu terkait sorof. Karena share kitab terlihat teman-teman. Terlihat Ustaz. Baik, domir ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi apa itu belajar sorof. Itu belajar sorof adalah belajar perubahan kata sebelum dia bergabung dalam menjadi sebuah kalimat. Ya, kalau sudah menjadi sebuah kalimat, maka itu nanti perubahan-perubahan itu biasanya, atau perubahan-perubahan ketika suatu kata sudah menjadi sebuah kalimat, itu adalah wazifah nahu atau ilmu nahu. Itu perubahan-perubahan akhir kata, kemudian perubahan-perubahan jabatan dia di dalam kalimat, itu nahu. Kalau sorof, perubahan kata sebelum dia berubah atau bergabung menjadi sebuah kalimat. Nah, kemudian kita juga sudah mengambil bahwasanya bahasa Arab itu adalah kalam, ucapan. Nah, ucapan itu terdiri dari kata. Kata itu ada 3 jenis, ada isim, ada fi'il, dan huruf. Kemudian kita sudah mendefinisikan fi'il, yaitu fi'il adalah setiap kata yang bermakna, yang umumnya maknanya itu kata kerja, kemudian makna itu terkait waktu. Waktu ada 3, madin, hadir, mustakbal. Berdasarkan itu, maka fi'il ada 3, madin, mudhari, dan amar. Kemudian, setelah kita mengenal definisi, kita mengidentifikasi kalau kata ini adalah fi'il atau bukan. Di antara ciri-ciri fi'il adalah dia didahului oleh qad. Qad bermakna sungguh. Kemudian qad bisa menjadi ciri untuk fi'il madhi dan menjadi ciri untuk fi'il mudhari. Kemudian jika kata itu didahului oleh sa dan saufa, sa atau saufa, yang mana keduanya bermakna akan, maka kata tersebut yang didahului oleh sa dan saufa ini adalah fi'il. Kemudian yang ketiga adalah ta'ut ta'nis sakinah, diakhiri oleh ta'ut ta'nis sakinah. Kalau sa dan saufa itu adalah ciri khusus fi'il mudhari. Kalau ta'ut ta'nis sakinah itu ciri, bentar ya, afwan. Baik, kita lanjutkan tadi murojaahnya. Kemudian ta'ut ta'nis sakinah adalah ciri khusus untuk fi'il madhi. Misalnya fa'alat, dorobat. Dan kita juga sudah mengenal bahwasanya fi'il itu terbagi atau dikelompokkan dengan beberapa kelompok. Di antaranya adalah pengelompokan fi'il berdasarkan huruf penyusunnya.
Ya, huruf penyusunnya. Misalnya kan kita ada kenal fiil dakhola. Berarti huruf penyusunnya adalah dal, kho, lam. Nah, berdasarkan huruf penyusun, fiil atau fiil itu terbagi dua. Ada fiil sohih dan ada fiil mu'tal. Fiil sohih adalah fiil yang tidak ada huruf illatnya dari huruf penyusun itu. Fiil mu'tal adalah yang ada huruf illatnya. Apa itu huruf illat? Huruf illat adalah huruf sakit, yaitu waw, alif, dan ya. Nah, jadi kalau ada huruf waw atau ada huruf alif atau ada huruf ya pada suatu fiil, maka fiil itu tergolong fiil mu'tal. Yang pertama, kenapa dibagi fiil sahih dan fiil mu'tal? Karena nanti fiil itu memiliki wazan atau pola. Nah, untuk fiil sahih polanya itu teratur. Ya, polanya itu teratur. Ya. Adapun fiil mu'tal, polanya seakan-akan tidak teratur. Jadi perubahannya itu seperti dia itu tidak teratur. Nah, karena itu kita harus mengenal, oh ini fiil sahih, oh ini fiil mu'tal. Agar nanti kalau kita tahu ini fiil sahih, maka perubahannya nanti atau pola-pola perubahannya itu mudah kita ikuti atau mudah kita identifikasi. Kalau fiil mu'tal itu perubahan-perubahannya tidak teratur polanya. Nah, karena itu dia nanti biasanya diakhirkan pembahasannya. Kemudian fiil juga dikelompokkan berdasarkan kebutuhannya terhadap objek. Ya. Ada fiil muta'addi, itu fiil yang dia maknanya itu butuh di objek. Contohnya makan. Makan butuh objek. Nah, lawannya adalah fiil lazim. Fiil yang maknanya itu tidak butuh objek. Contohnya pergi. Pergi tidak butuh korban, kan? Tidak butuh objek. Nah, objek apa dalam ilmu nahu? Objek adalah ismun mansub waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Adalah sebuah isim mansub yang terkena padanya perbuatan fi'il atau perbuatan fa'il. Ya, yang terkena padanya fi'ilnya dari si fa'il. Nah, berarti kalau ada maf'ulun bih atau ada maf'ul, itu fi'ilnya berarti adalah fi'il muta'addi. Nah, begitu ya. Nah, itu adalah dua pengelompokan fi'il. Kemudian lanjut ke isim. Isim adalah kata yang memiliki makna dan dia tidak terkait waktu. Ya, kata yang dan biasanya umumnya adalah kata benda atau kata isim atau kata yang menunjukkan makna manusia, kata sifat dan lain-lain. Nah, kemudian isim memiliki ciri-ciri. Ada dia didahului oleh huruf jar. Yang pertama, yang kedua adalah dia bertanwin, yang ketiga dia adalah beralif lam. Maka ketika kita ketemu kata yang memiliki salah satu dari ciri-ciri tadi, maka dia adalah isim. Kemudian isim juga dibagi dengan beberapa pengelompokan. Pertama, isim berdasarkan jenis. Itu ada dua, ada mudzakkar dan ada muannas. Kita sudah mengenal isim-isim muannas. Di antaranya adalah kata yang berakhiran tak marbutoh. Kedua, kata yang dia bermakna perempuan hakiki. Perempuan hakiki itu maksudnya apa? Sesuatu yang bisa melahirkan atau menyusui. Maka itu disebut perempuan atau feminim gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah setiap kata yang bermakna berpasangan. Berarti telinga, uzunun itu muannas, ainun mata itu muannas. Kemudian yadun, rijulun itu muannas ya. Atau na'lun, sendal itu sepasang kan maknanya. Sendal orang bilang. Pemahamannya pas-pasang. Nah, itu berarti kata itu muannas. Yang keempat adalah beberapa isim yang dia tidak berpola atau yang dia tidak ada kaidahnya, tidak ada dasarnya kenapa dia muannas. Nah, isim-isim ini disebut dengan isim sama'i. Muannasnya itu berdasarkan penetapan orang Arab. Orang Arab makanya muannas. Ya udah dia muannas gitu. Nah, ini jarang ya ada. Tidak sebanyak yang lain gitu. Kemudian kalau kita sudah mengenal isim yang muannas, maka otomatis selain itu adalah isim mudzakkar, begitu ya. Kemudian isim dikelompokkan berdasarkan jumlah. Ada mufrad yaitu tunggal, ada musanna yaitu dua, ada jamak yaitu jamak itu banyak ya, lebih dari dua. Nah, jamak ada tiga,
mudzakkar salim, muannas salim, dan taksir. Salim itu artinya dia selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Tinggal ditambah aja, kalau mudzakkar salim tambah una atau ina. Kalau muannas salim tambah atun. Kalau taksir dia berubah dari bentuk mufradnya. Adapun musanna yang dua, yang menunjukkan dua, itu ditambahkan ani pada bentuk mufradnya atau aini. Nah, terakhir kita ambil sudah selesai pembahasan itu ya. Sekarang kita domir. Wadih ya jamaah atau ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Ada pertanyaan? Tafadhol. Tafadholi. Belum. Maafis. Baik. Sekarang domir. Domir itu adalah kata ganti. Ya. Kita tidak mengambil definisi ya secara teoritis. Kita cukup tasawur saja. Di awal-awal ini kita cukup tergambar. Oh, domir itu kata ganti. Kata ganti itu ya ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama itu disebut mutakallim. Mutakallim itu berarti ada ana, ada nahnu, saya dan kami, atau kita. Kata ganti orang kedua yaitu mukhatab, yaitu lawan bicara. Yaitu ada kamu, anta, untuk mufrad muzakkar gitu kan, nanti ada pembagiannya. Kemudian ada antum, antuma. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada kan antuma, kalian berdua laki-laki nggak ada. Dalam bahasa Indonesia hanya ada kamu dan kalian. Nah, kemudian dalam bahasa Arab ada antum, ada anti, antuma, antunna. Kemudian kata ganti orang ketiga ada yaitu goib, yaitu seseorang atau sesuatu yang sedang dibicarakan, itu huwa atau hiya, dia laki-laki atau dia perempuan, dia mudzakkar ya. Kita lebih pasnya menggunakan istilah-istilah yang sudah kita pelajari agar familiar. Mereka hum berarti jamak mudzakkar. Hum berarti kan untuk jamak, mereka kan jamak banyak gitu. Kemudian hunna jamak juga tapi muannas, perempuan ya, muannas. Ada huma. Berarti ini huma untuk musanna, bisa untuk musannanya mudzakkar, bisa untuk musanna yang muannas. Nah, gitu ya. Jadi domir itu adalah kata ganti. Kata ganti berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah dan jenis tentunya. Ada yang jumlahnya satu, ada yang jumlahnya atau jenisnya mudzakkar, ada yang jumlahnya 2 atau 3 dan lebih. Nah, kata ganti ada 3. Kata ganti mutakallim, kata ganti mutakallim, kata ganti mukhatab, dan kata ganti goib. Nah, kata ganti itu disebut apa? Domir. Berarti ada domir mutakallim, ada domir mukhatab, dan ada domir goib. Baik, kita lanjut. Ya, kita baca penjelasannya di sini. Dalam bahasa Arab, kata ganti akan lebih kompleks daripada bahasa Indonesia ya, seperti yang Anda jelaskan tadi. Kalau dalam bahasa Indonesia, kamu, ya kamu itu termasuklah di dalamnya kamu laki-laki, kamu perempuan. Kalian termasuklah kalian laki-laki, kalian mudzakkar, kalian muannas, kalian musanna, kalian jamak. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu lebih kompleks ya. Karena akan ada istilah kata ganti untuk laki-laki, yaitu mudzakkar. Kata ganti atau kata ganti ini adalah domir ya, domir untuk muannas, domir untuk jamak, mufrad, jamak, dan musanna. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat tabel berikut. Tafadhol atau tafadholi Umi Sumini. Iqra'i domir ya. Domir berarti dari atas sampai bawah sini. Diikra saja. Nah, Ustaz. Huwa humahum itu Ustaz. Naam. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, Umi Aisyah tafadholi. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, anna nahnu. Ya, coba kita lihat huwa artinya udah tahu semua insya Allah ya. Nah, kalau peruntukannya coba kita lihat. Huwa pertama dia adalah kata ganti atau domir, jenisnya apa? Goib. Huwa
huma, hum, hiya, huma, hunna itu goib. Kata ganti orang ketiga. Kemudian huwa itu diperuntukkan untuk mudzakkar, untuk mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar, gitu ya. Huma untuk musanna mudzakkar. Hum untuk jamak mudzakkar. Nah, begitu seterusnya. Dia adalah domir goibah ya, berarti. Karena untuk perempuan kan berarti goibah gitu ya. Untuk kata ganti orang ketiga, wanita atau perempuan. Berarti kalau hiya diperuntukkan untuk apa? Mufrad muannas. Huma musanna muannas. Kunna jamak muannas. Dan begitu seterusnya. Wadih ya. Nah, kalau untuk nahnu misalnya, nahnu ini kita harus tahu dia itu bisa untuk jamak dan bisa sebenarnya untuk jamak. Harusnya di sini ditulis juga ya, musanna ya, untuk dua, musanna. Karena kami itu kan bisa untuk berdua, kami berdua orang bisa. Dan dia bisa diperuntukkan untuk mudzakkar dan muannas. Baik ana ataupun nahnu itu bisa untuk mudzakkar. Ana Zainab, ana Ahmad. Nah, kalau nahnu bisa untuk mudzakkar muannas, bisa untuk musanna dan jamak. Misalnya nahnu Zainab wa Ahmad. Ya. Atau nahnu Zainab wa Fatimah wa Aisyah. Atau kalau muzakkar nahnu Ahmad wa Ali wa Khalid. Nah, kalau campur pun juga bisa dan seterusnya. Setelah kita mengenal domir, gitu ya. Tentunya ini basic ya. Domir itu kalau kita kaji, domir kan ada beberapa pembagian. Domir yang kita hafal barusan itu domir munfasil namanya. Domir munfasil. Kita lanjutkan. Kemudian isim masih belum selesai dengan pengelompokan isim. Sebelumnya kita sudah mengambil pengelompokan isim berdasarkan jenis dan berdasarkan jumlah. Nah, sekarang kita mengambil isim jika ditinjau dari asal usul. Asal usul. Ada dua. Pertama isim jamid. Apa itu isim jamid? Isim jamid adalah isim yang tidak dibentuk dari kata yang lain. Ingat, isim jamid apa? Isim yang tidak dibentuk dari kata yang lain. Contohnya, kolamun. Kolamun itu tidak ada akarnya. Dia sudah akar gitu. Jadi isim jamid itu adalah kata yang dia itu udah akar. Ataupun kalau dia bukan akar, dia tidak cabang. Nah, bisa kita katakan apa itu isim jamid? Bukan cabang. Bukan isim yang cabang ya. Nah, kalau isim cabang berarti dia ada asalnya, ada akarnya, gitu. Kalau contohnya kolamun, kolamun itu kata atau isim yang dia tidak punya akar, tidak ada akarnya atau tidak ada asal usulnya. Sudah gitu aja dia kolamun, nggak ada fiilnya bahkan ya. Baik. Contohnya lagi misalnya rojulun. Rojulun apa arti rojulun? Pria. Dan diambil dari kata apa rojulun ini? Nggak ada. Dia dari awal udah gitu aja dia gitu. Itu namanya isim jamid. Ya. Kemudian isim jamid ini kalau Anda tambahkan ya, teman-teman. Isim jamid ini ada dua dia. Satu tadi isim zat ya. Zat itu ya sesuatu yang ada fisiknya. Yang ada fisik. Kedua maknawi. Berarti kalau maknawi lawan dari zat yang tidak berfisik. Ya, atau bahasa lainnya abstrak. Nah, maknawi ini atau disebut juga dengan masdar. Jadi masdar, semua masdar teman-teman, nanti kita akan kenal masdar ya. Masdar itu adalah tergolong isim jamid. Jadi kalau ditanya, misalnya kitabatun. Ini apa asalnya? Nah, gitu ya. Atau apakah ini isim jamid atau isim mustaq nanti?
Maka kitabatun itu masdar, berarti dia adalah isim jamid. Seperti definisi Anda tadi ya, yang penting isim jamid itu bukan isim yang cabang. Nah, ada dua. Ada isim yang dzat, ada isim yang maknawi. Kalau masdar, dia bisa melahirkan cabang. Artinya dia adalah sebuah akar atau asal dia. Nah, yang penting dia bukan cabang. Kalau cabang itu bukan jamid namanya. Gitu ya. Nah, kalau jamid dia bukan cabang, bisa jadi dia adalah akar atau dia memang bukan akar. Seperti tadi kolamun, tidak ada asal usulnya gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian ditinjau dari asal usul isim itu ada isim mustaq. Mustaq itu apa? Ya, dia adalah isim yang dia itu adalah cabang atau cabang pohon ya, cabang pohon atau dahan gitu ya. Artinya isim yang ada akar, dia itu pecahan dari yang lain gitu. Kita baca isim mustaq adalah isim yang dibentuk dari kata yang lain. Contoh kitabun. Kitab itu berasal dari kata bah. Berasal dari kata bah. Contoh lagi masjidun. Masjidun berasal dari sajadah atau sujud. Sujud masdarnya ya. Kalau kitabun masdarnya adalah kitabatun. Nah, gitu ya. Nah, ilmu sorof adalah untuk mengetahui ilmu tentang ini, yaitu mengetahui akar dari suatu kata, sehingga kita bisa mengetahui maknanya dari sisi bentuknya. Ya, sehingga kita bisa mengetahui maknanya dari sisi bentuknya. Kalau bentuknya sajadah, ya berarti dia fi'il madhi. Fi'il madhi apa nanti maknanya? Ya, maknanya sama-sama ya. Masjidun juga terkandung makna sujud. Terkandung makna sujud. Sajadah juga terkandung makna sujud. Nah, tapi sajadah artinya telah sujud. Atau dia melakukan sebuah fi'il, hadas, perbuatan. Kalau masjidun, itu sujud maksudnya apa? Tempat sujud. Yang kemudian diartikan dengan masjid. Tempat sujud. Berarti masjid itu artinya maksudnya apa? Tempat sujud. Nah, gitu ya. Misalnya kalau kitabun lebih cocoknya maktabun gitu ya. Maktabun. Maktabun asalnya katabah. Katabah artinya nulis. Maknanya adalah nulis atau menulis. Maktabun juga ada makna nulisnya. Tapi karena bentuknya seperti ini, nah nanti diartikan dengan tempat. Ya, tempat nulis. Yang kemudian diartikan dengan meja. Katabah artinya nulis. Namun maknanya nulis. Atau artinya ya, artinya nulis. Kemudian ada tambahan, yaitu waktu terkait, yaitu madin di sini. Nah, artinya berarti telah menulis. Dan nulis itu karena dia adalah fi'il, berarti ada di situ perbuatan, kata kerja. Perbuatan, ya, hadas. Maka dia di sini maknanya adalah telah menulis. Sama, ada nulisnya juga. Nah, begitu. Baik, kembali lagi. Isim berarti di sini pengelompokannya ada 3 ya. Satu berdasarkan jenis, kemudian jumlah, kemudian asal usul. Asal usul ada jamid dan ada mustaq namanya. Mustaq berarti adalah isim yang hasil dari pecahan isim lain atau kata lain gitu. Kemudian juga kita sudah mengambil tadi domir. Berarti domir adalah kata ganti. Domir ada 3, ada mutakalim, ada mukhotob, dan ada goib. Nah, kemudian mereka juga terbagi-bagi. Mutakalim itu ada yang muzakkar, mufrad ada mufrad muzakkar atau mufrad muannas yaitu ana. Ada juga musanna muzakkar, musanna muannas, jamak muzakkar, jamak muannas yaitu nahnu. Kemudian mukhatab ada untuk mufrad muzakkar yaitu anta atau mufrad muannas yaitu anti. Ada untuk musanna muzakkar yaitu antuma dan musanna muannas yaitu antuma juga. Ada untuk jamak muzakkar yaitu antum, ada untuk jamak muannas yaitu antunna sampai terakhir.
Baik. Habis kita di situ. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Ada yang mau bertanya, boleh. Ana mau bertanya, Ustaz. Apa Aku Toli? masih belum paham tentang isim jamid. Kan ada masdar kita batun. Itu kan isim jamid. Itu gimana, Ustaz? Jadi setiap masdar itu berarti disebutnya isim jamid. Ya, masdar, semua masdar itu tergolong jamid. Karena kan masdar itu asal, maknanya asal ya. Jadi seluruh, misalnya gini, nanti kita akan misalnya kataba, yaktubu, kitabatan, katibun, kan ada katibun. Nah, ada maktubun, ya kan? Ada uktub, kemudian ada maktabun. Nah, ini semua itu dijelaskan bahwasanya mereka ini berasal dari mana? Kan mereka ini mustaq nih. Ya, mereka ini mustaq. Kalau uktub tentunya dia fiil ya, bukan pembahasan kita. Katibun contohnya, maktubun, maktabun. Mereka ini mustaq. Nah, kalau ditanya dari mana asal usulnya? Nah, ulama berbeda pendapat ya. Kalau kita agak lebih dalam lagi, ulama itu sebenarnya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan asal usulnya adalah fiil madi, yaitu asal kata itu madin, gitu ya. Ada juga yang mengatakan masdar, gitu. Nah, kalau sesuai penjelasan kita tadi, sebenarnya kata-kata itu asal usulnya adalah masdar ya. Nah, masdar. Namun karena dalam bentukan tasrif, istilahi yang didahulukan adalah kataba, nah maka kebanyakan orang mengira bahwasanya asal usul kata itu adalah fi'il madhi. Nah, gitu. Kan kalau tasrif kan nanti kataba yaktubu kan. Kemudian kita batan masdarnya. Nah, kita batan. Jadi ulama itu berbeda pendapat. Asal usul atau kata itu rujuk atau kembalinya kemana sih? Ke masdar atau ke fi'il madhi. Nah, yang benar gitu ya, yang benar, wallahu alam, ya yang benar nanti bahkan kalau kita sudah belajarnya jauh nanti sorofnya kayak belajar ibdal, belajar i'lal, maka kita akan tahu bahwasanya asal usul kata itu adalah masdar. Jadi masdar itu seakan sumbernya gitu. Contoh, kalau kita mau berikan contohnya kola. Kola ini kan fi'il madhi. Namun kalau ditanya huruf asli dari kola apa? Misalnya kan kita ada ketemu nanti qailun. Qailun berarti kan isim mustaq. Kemudian kita juga ketemu misalnya maqalun. Pernah dengar likulli maqamin maqal? Setiap tempat ada ucapan yang sesuai gitu. Kemudian maqulun. Nah, ini kan mustaq semua nih. Kalau ditanya apa asalnya atau akarnya, ada yang mengatakan fi'il madhi, ada yang mengatakan masdar. Masdarnya apa? Qaulun. Nah, kalau kita timbang gitu kan, kola ini mana yang lebih asli, kola atau kaulun? Maka di sorof yang lebih asli itu adalah masdar kaulun. Berarti qailun, maqalun, maqulun, kola, yakulu, itu akar katanya adalah huruf qaf, huruf waw, dan huruf lam. Bukan huruf qaf, alif, dan lam, bukan. Jadi alif yang ada di fi'il madhi itu adalah sudah terjadi perubahan. Namanya nanti i'lal. Nah, begitu. Sudah terjadi perubahan. Nah, jadi untuk merujuk yang benar-benar dia itu asli, pure, adalah masdar gitu, qaulun. Begitu seterusnya. Kalau kita misalnya ketemu nanti dengan kata khofa ya khofu. Khaifun artinya takut ya. Khaifun orang yang takut. Dan seterusnya. Nah, kalau ditanya apa asal katanya gitu ya. Asal katanya nanti kita lihat di masdar. Masdarnya apa? Khaufun. Nah, berarti asal katanya adalah huruf waw dan huruf fa. Nah, begitu. Baik. Berdasarkan penjelasan Ana tadi, maka masdar itu dia tergolong isim jamid. Nah, kenapa dia tergolong isim jamid? Karena dia tidak terbentuk dari kata yang lain. Bahkan
kata-kata yang lain itu terbentuk darinya. Nah, begitu. Jadi kalau kita ambil mudahnya, isim jamid apa? Isim yang tidak dibentuk dari kata yang lain. Nah, sesuailah masdar juga tidak dibentuk dari kata yang lain, sehingga dia adalah isim jamid. Nah, bisa difahami? Insya Allah Ustaz, berarti masdar itu akar katanya ya Ustaz. Asal kata asal seluruh kata yang berkaitan dengan dia gitu. Baik Ustaz, berarti Masdar. bukan fi'il madhi ya Ustaz awal akar kata itu. Ya, bukan fi'il madhi. Walaupun fi'il madhi berada di awal gitu ya, ketika tasrif. Walaupun fi'il madhi berada di awal ketika tasrif, itu tidak menunjukkan kalau dia adalah asal kata atau akar dari kata. Ini perdebatan ini ada nanti di Alfiyah Ibn Malik ya. Bahkan Ibn Hisham menjelaskannya panjang itu di Awdahul Masalik. Ya, cukup panjang penjelasannya. Mungkin panjang juga ya pembahasan ini. Kalau orang madhab Basrah mengatakan seperti ini. Madrasah Kufah mengatakan seperti ini. Jadi kalau dalam nahu, madhab itu atau madrasah ya, pengindukan ya. Kalau dalam fikih kan ada madhab Ambali, madhab Syafi'i. Nah, kalau dalam bahasa Arab atau lebih spesifiknya nahu dan sorof itu madrasahnya atau madhabnya ada madhab ahli Kufah, orang-orang Kufah. Ada yang madhabnya orang-orang Basrah. Nah, begitu. Nah, itu. Sebelumnya ada juga orang Hijaz. Namun, lama-lama dia mengkerucut kedua ini. Dua sekolah besar ini, yaitu Kufah dan Basrah. Nah, sering beda pendapat itu. Ya, tentunya kita, bahkan anak pun tidak terlalu banyak ya menghafal atau karena dia kolil faidahnya. Apalagi kita ya, anak teman-teman sekalian di tingkatan awal dalam belajar bahasa Arab. Jadi sedikit terpraktekkan. Habis. Jadi ringkasnya apa? Isim berdasarkan pengelompokan di kitab ini kita diperkenalkan berdasarkan jenis, jumlah, dan asal-usul. Itu benar-benar harus kita fahami gitu. Kita benar-benar kuasai. Sehingga nanti kedepannya lebih mudah. Kita lanjutkan. Boleh bertanya lagi? Tadi ada yang mau bertanya lagi, boleh silahkan. Cukup wadih. Waduh, insya Allah Ustaz sejauh ini. Kita lanjut. Sekarang huruf. Nah, ingat kita masih dalam bab yaitu al-kalimah. Al-kalimah itu ada 3 ya. Isim, harfun, fi'lun ya. Fi'lun dan harfun. Dan masing-masing punya kalau kita definisi dan ciri-ciri. Sekarang kita harfun. Harfun di sini apa maksudnya? Harfun itu ada harfun mabna, dan ini kalau nggak salah sudah pernah kita bahas ya waktu di mapping. Dan ada harfun makna. Harfun mabna ya untuk menyusun kata, contohnya zaidun. Ya, terdiri dari zai, ya, dan dal. Nah, ini tidak ada maknanya. Berbeda dengan misalnya berarti huruf mabna itu apa? Huruf hijaiyah. Dan itu bukan pembahasan di dalam bahasa Arab. Itu pembahasannya nanti ya walaupun dia masuk dalam bahasa Arab, itu masuk dalam makhraj. Tidak masuk dalam pembahasan nahwu sorof gitu ya. Nah, yang masuk dalam pembahasan nahwu sorof itu harfun makna, huruf yang ada maknanya. Contohnya apa? Kolami. Ya, kolami. Kolami. Nah, kolami kita tahu kolamun itu pena. Nah, di sini ada huruf ya. Afwan, Anda salah ya. Ini bukan huruf ini. Ini domir. Domir itu isim, bukan huruf. Ya. Misalnya apa? Zaidun wa amrun. Nah, gitu ya. Wa amrun.
atau wa Umar. Nah, di sini ada huruf waw. Ada huruf waw. Nah, huruf waw di sini memiliki makna. Nah, ini yang menjadi pokok atau yang menjadi konten pembahasan dari ilmu nahwu atau ilmu shorof. Adapun jika huruf waw itu adalah huruf penyusun sebuah kata, contohnya Saudah. Saudah nama orang ya, Saudah. Ada nama orang Saudah. Nah, ini waw di sini ini bukan waw makna, tapi waw yang dia untuk menyusun kata. Bukan, ini pembahasan kita. Huruf mana? Huruf yang memiliki makna. Waw di sini. Nah, toib. Itu dia. Jadi huruf yang dimaksud di sini bukan huruf hijaiyah. Namun huruf yang dimaksud di sini adalah selain huruf hijaiyah, yaitu huruf yang memiliki makna. Seperti waw artinya dan, fa artinya maka, dan seterusnya. Huruf yang dimaksud di sini tidak berarti huruf yang disusun dari satu huruf saja. Bisa jadi dua huruf. Yang tadi kan yang di atas waw, satu huruf. Nggak mesti satu huruf. Ada huruf yang dia itu tersusun dari dua huruf gitu. Min. Huruf yang tersusun dari dua huruf. Nah, gitu. Ila ini 3 huruf nih. An. Ila ini kenapa 3 huruf? Ada hamzah, ada lam, ada alif. Alif di sini adalah alif lazimah ya, alif bengkok namanya. Kemudian ala 3 huruf, fi 2 huruf. Nanti ada juga huruf yang wallahu a'lam kalau salahnya ada huruf yang 4 huruf gitu. Huruf yang terdiri dari 4 huruf. Baik. Sekarang kita lihat contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Maka di sini lam di sini adalah huruf jar namanya. Huruf jar. Baik. Di antara huruf-huruf di atas ada yang nama pengelompokannya namanya huruf jar. Apa itu huruf jar? Yaitu huruf yang menyebabkan isim yang berada setelahnya wajib kasroh atau jar. Nah, dan kita juga sudah belajar di pembahasan isim bahwasanya di antara ciri-ciri isim adalah dia didahului oleh huruf jar. Oleh karenanya setiap ada huruf jar, maka kata yang berada setelahnya pasti isim, dan isim itu dalam kondisi majrur atau kasroh gitu ya. Kemudian contohnya lagi, kul a'udzu birabbin nas. Berarti rabbi adalah isim. Ya. Allah tadi adalah isim. Yuwaswisu fi sudurina. Sudur berarti adalah isim. Apa tandanya? Didahului oleh huruf jar. Nah, dia isim dan majrur, yaitu kasroh. Alal arsy, berarti arsy adalah isim. Kenapa dia isim? Karena dia didahului oleh huruf jar, atau bahkan dia di sini adalah beralif lam, ya, al arsh. Kemudian al arsh ini majrur atau kasroh karena didahului oleh huruf jar, begitu. Sekarang kita masuk ke latihan ya. Latihannya adalah baca kemudian sebutkan mana di sini yang huruf, mana yang di sini isim, dan mana di sini fiil kalau ada fiil. Tafadholi Umi Sumini dari Bismillah. Iya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. B-nya huruf ya, Ustaz. Gitu bukan, Ustaz? Alnya isim, majrur. Mana al? Itu lafaz jalalah Allah ini isim kan? Oh ya, lafaz jalalah Allah. Bi isim. Kalau isimnya? Nama, Ustaz? Bi ini kan isim. B ini huruf kan, Ustaz? Huruf. Terus ini asal kata itu kayak gini, bi. Kemudian ada bi, bismi. Nah, asal katanya gini nih. Jadi ini ismi nih. Isminya ini apa? Huruf isim atau fiil? Isim. Nah, isim. Berarti ini isim ya. Ya. Berarti ini ha, ini i. Allah, lafzul jalalah. Isim. Ya, i. Ar-Rahman. Isim naat ya.
Isim juga. Kenapa dia disebut isim di sini? Karena dia kan Karena dia isim, ya, gitu. iya Ya, isim. kita kalau udah bisa ya, terus diajak dari awal lagi itu biasanya bingung juga kan? Iya udah lama nggak belajar. Nah, ya, Ar-Rahman disebut isim karena dia ada ciri-cirinya yaitu alif lam. Oh iya alif lam nah misalnya. Nah, sebenarnya kita udah tahu ini isim gitu. Jadi kita kayak Padahal apa? barusan udah dibahas ya benar. Enggak, maksud Ana sebenarnya atau teman-teman di sini kan sebenarnya udah tahu ya beda mana isim mana fi'il itu udah tahu udah kayak ini kayak anak umur anak umur 7 tahun diajarin cara berdiri gitu. Padahal kan udah bisa jalan bahkan kan. Nah, gitu juga ini. Jadi anak afwan saja ya kita ulang dari awal lagi gitu. Baik. Kelas kita cukupkan latihannya untuk musim ini. Tafadholi Umi Aisyah. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadholi. Ada Umi Aisyah? Di sini ada chat ya. Insya Allah. Umi Aisyah tidak bisa musyarik mustami aja. Baik. Ini sudah kita ambil kemarin, yaitu latihan nomor 2. Ubahlah kata berikut ini ke bentuk musanna. Ini sudah kita ambil kemarin. Kemudian cocokkan domir. Ini pencocokkan domir. Tafadholi Umi Sumini, pencocokkan domir. Pak Pertama, itu ada Pak Rahman itu ada Pak Ustaz nggak nih? Pak Rahmat, musyarik makna ikut, aktif, atau mustami aja. Karena tadi Anda baca di chat WA, mustami aja ya. Oh anak belum lihat WA. Itu musim ini. Coba Ya musim ini dari Hua. Hua maksudnya oh dicocokin ya. Ya dicocokin. Kan? Hua berarti muslimun. Iya. Antuma berarti antuma muslimatani. Muslimatani. Hum muslimuna. Hiya muslimatun. Nahnu muslimuna. Iya kan? Hunna Hunna, muslimatun. ya hunna muslimatun ya. Baik. Lanjut. Masih cocokkan. Karena sendiri jadinya Ustaz. Ya enggak apa-apa. Umi Aisyah ini open mic. Oh iya Apa-apa. enggak ada tiba-tiba. Nah, Ustaz. Baik. Tafadholi, lanjut. Antum antum tulabun. Anti Tullab. tolibatun. Hmm. Antuma tolibatani. Huma tolibani. Anta tolibun. Hunna tolibatun. Hunna apa? Tolibatun. Tolibatun atau tolibatun? Oh iya, tolibatun. Nah, Ustaz. Ya, jamak dia ya. Iya, jangan mana Baik. kali. Sekarang kita masuk peta pikiran mapping kedua. Nah, ini ada diperkenalkan fi'il madhi ya. Nah, ini baru kita masuk ke inti pelajaran sorof. Inti itu di sini. Kalau tadi itu bab pertama itu mukaddimah aja gitu ya. Nah, tasrif. Intinya adalah tasrif. Tasrif itu apa artinya? Perubahan. Artinya adalah perubahan. Perubahan apa yang dimaksud? Perubahan kata. Nah, perubahan nanti kita ambil di penjelasan di bab 2 ini. Perubahan itu ada dua. Ada istilahi namanya. Ada namanya perubahan lugawi.
Nah, perubahan istilahi itu apa? Ya, perubahan bentuk dan nama. Bentuk dan nama sekaligus. Contohnya, bentuknya namanya fi'il madhi. Bentuknya fa'ala misalnya. Ya, di sini di layar. Nah, namanya fi'il madhi, bentuknya atau wazannya adalah fa'ala. Ya, nama dan bentuknya fi'il madhi. Jadi kalau tanya fa'ala ini namanya apa? Fi'il madhi. Bentuknya apa? Fi'il madhi. Jadi nama dan bentuk ya. Jadi perubahan tasrif istilahi itu adalah perubahan bentuk atau nama ya. Contohnya fa'ala. Nah, ini bentuk atau namanya adalah fi'il madhi. Nah, kemudian berubah dia menjadi yaf'ulu. Kita tuliskan di sini yaf'ulu misalnya. Nah, dari yaf'ala berubah menjadi yaf'ulu itu disebut tasrif istilahi. Jadi perubahan bentuk atau perubahan nama. Ya, dari fa'ala berubah menjadi yaf'ulu, berarti artinya apa? Berubah juga namanya. Yang awalnya fi'il madhi berubah jadi fi'il mudhari. Kemudian fa'lan, ada bentuknya fa'lan, perubahan dari fa'lan ya. Tadi fa'lan ini sudah kita bahas ya, dia masdar. Ya. Jadi walaupun fi'il madhi di awal, masdar di ketiga, bukan berarti masdar itu atau fi'il madhi lah asal katanya. Bukan ya, tapi asal katanya adalah masdar. Kenapa fi'il madhi dijadikan asal? Karena itu biasanya lebih memudahkan. Karena itu biasanya lebih memudahkan. Gitu ya. Apatah lagi di pembahasan fi'il mu'tal nantinya. Baik. Berubah dia jadi fa'lan. Kan berubah bentuknya. Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan. Nah, artinya berubah namanya, masdar atau bentuknya. Kemudian fa'ilun. Ya, ada bentuknya fa'ilun. Namanya isim fa'il. Kemudian berubah jadi maf'ulun. Namanya isim maf'ul. Ingat, asal katanya sama. Ada fa, ya, ada ain, ada lam. Nah, di semua perubahan itu ada dia. Ada fa, ada ain, ada lam. Yaf'ulu ada. Fa'lan ada. Fa'ilun ada. Fa, ada ain, ada lam. Nah, ada maf'ulun. Kemudian ada fi'il amar, yaitu uf'ul. Berubah bentuk dia. Uf'ul. Dan ada fi'il nahi. La taf'ul. Ada maf'alun, mif'alun. Nah, ada isim makan, isim zaman, isim makan dan isim alat. Nah, semua nama atau bentuk ini tentunya memiliki makna basic atau makna dasar ya. Contoh, fi'il madhi, makna basicnya apa? Atau makna yang terkandung di dalamnya apa? Kata kerja, fi'il, kemudian lampau. Berarti semua kata yang berbentuk fi'il madhi, maka dia makna basicnya adalah kata kerja lampau. Berarti misalnya katabah, berarti menulis. Menulisnya telah menulis. Begitu juga fi'il mudhari, makna basicnya apa? Kata kerja sedang atau akan. Berarti yaf'ulu berarti apa? Sedang mengerjakan atau akan mengerjakan. Karena dia fi'il mudhari. Dari mana makna sedang dan akan? Dari bentuknya. Nah, tapi kalau dikatakan yaf'ulu ya maknanya itu artinya mengerjakan aja, mengerjakan. Tapi karena bentuknya itu mudhari, berarti ada makna sedang atau makna akan. Kemudian fa'lan. Fa'lan ini adalah membendakan kata kerja. Membendakan kata kerja. Contohnya apa tadi? Kalau fa'ala yaf'ulu artinya mengerjakan, berarti fa'lan bisa kita artikan kerjaan atau pekerjaan. Nah, gitu. Yang penting dia membendakan kata kerja. Contohnya, kalau kata ba menulis, berarti kita batun masdarnya adalah tulisan gitu, membendakan kata kerja. Kalau qoro'a artinya membaca, kiro'atun bacaan. Bacaan itu kan kata benda ya. Nah, begitu ya, isim ya, mengisimkan kata kerja. Itu masdar. Jadi makna basicnya seperti itu. Kemudian ada isim fa'il namanya. Isim fa'il itu makna basicnya apa?
menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, orang yang melakukan sesuatu, fa'ilun. Berarti kalau kataba kan nanti berubah dia jadi katibun. Berarti katibun apa artinya? Kalau kataba artinya menulis, berarti katibun orang yang menulis. Nah, begitu. Kemudian ada isim maf'ul. Isim maf'ul apa itu? Atau bentukannya adalah maf'ulun. Maf'ul makna basicnya adalah orang yang dikenai perbuatan. Berarti kalau kataba menulis, berarti nanti ada bentuknya maktubun. Diambil dari kata kataba ya. Berarti maktubun apa artinya? Sesuatu yang ditulis atau yang dikenai perbuatan. Berarti dia sesuatu yang ditulis ya, yang terkena tulisan atau yang terkena menulis. Berarti yang ditulis. Qara'a. Berarti si maf'ulnya apa? Makru'un. Berarti makru'un sesuatu yang ditulis, yang dibaca gitu ya. Lanjut. Kemudian ada fi'il amar. Fi'il amar itu kata perintah. Uf'ul misalnya. Berarti uktub, tulislah gitu. Kataba menulis, uktub, tulislah. Gitu ya. Tulislah, berarti perintah dia. Qara'a yaqra'u, iqra', bacalah. Gitu. Jadi semua kata yang berbentuk fi'il amar maka maknanya perintah. Kemudian ada fi'il nahi. La taf'al atau la taf'ul. Berarti jangan lakukan karena fa'ala melakukan. Kalau dia menjadi fi'il nahi maka larangan maknanya. Kemudian ada isim makan atau isim zaman. Zaman itu keterangan waktu. Berarti maf'alun, waktu mengerjakan. Dan maf'alun ini mirip juga dengan isim makan ya, tempat. Maf'alun. Berarti maf'alun itu bisa bermakna dua. Bisa bermakna tempat, bisa bermakna waktu. Nah, tergantung redaksi kalimatnya. Kemudian isim alat nanti. Isim alat itu mif'alun. Alat untuk melakukan berarti. Berarti kalau misalnya miktabun, walaupun kita nggak pernah ketemu kata miktabun ya. Nah, miktabun. Berarti apa? Alat untuk nulis. Alat untuk nulis. Atau mikroun. Atau yang ada alatnya itu misalnya kanasa, artinya menyapu. Nah, kalau isim alatnya miknasun atau miknasatun. Nah, sapu. Sapu ya alat untuk menyapu. Nah, gitu. Lanjut, itu mappingnya. Kita di sini ada pembukaan. Yang musyarraf adalah cabang penting yang dikuasai. Kemudian dengan ilmu ini kita mengetahui bentuk perubahan dari suatu kata. Contohnya untuk kata fa'ala bisa berubah ya, dari kanan ke kiri. Fa'ala tadi fi'il madhi, kemudian berubah jadi yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'ala, taf'al. Dan masing-masing memiliki makna tersendiri atau makna khususnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan asal kata sorof. Sorof itu namanya atau dikenal juga dengan tasrif itu sama ya. Secara bahasa artinya memang perubahan. Contohnya dalam ayat wa tasrifir riyah dan perubahan arah angin gitu ya, pengisaran angin. Riyah itu angin. Tasrif berarti perubahan arah angin ya. Kemudian adapun dari secara istilah sorof atau tasrif itu adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan keadaan beberapa bentuk kata yang meliputi jumlah huruf, harokat huruf, baik harokat dan sukunnya seperti kata fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi dan seterusnya. Baik. Ilmu sorof adalah ilmu yang menerangkan tata cara merubah suatu kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sehingga kenapa harus berubah? Ya jelas menghasilkan makna yang berbeda-beda. Contohnya kataba, menulis. Tapi karena dia bentuknya madhi, ada telah menulis. Nah gitu ya. Udah berubah menjadi yaktubu, menulis juga. Tapi karena dia bentuknya mudhari, berubah gitu. Berarti ada perubahan makna. Nah di sini makna yang berubah adalah apa? Waktunya, sedang menulis.
Kemudian katibun, ada kata nulisnya juga, tapi menunjukkan apa? Yang menulis, berarti artinya penulis. Nah, perubahan-perubahan ini mengakibatkan apa? Perubahan makna. Dan itu yang kita pelajari dalam sorof. Kemudian sebelum masuk ke inti sorof, kita harus kenal-kenal istilah-istilah yang ada dalam ilmu sorof. Pertama, wazan. Apa itu wazan? Wazan itu secara arti timbangan, acuan, atau rumus. Nah, wazan adalah suatu rumus baku di mana nanti setiap kosakata dalam bahasa Arab akan diacukan kepada dia. Jadi kita misalnya ketemu kata katabah, maka pengacuan kata katabah ini nanti ke wazan. Nah, wazan namanya. Nah, wazan dalam bahasa Arab itu terdiri dari fa, a, lah. Ini tentunya kesepakatan para ulama ahli bahasa ya. Jadi wazan itu terdiri dari fa'ala. Berarti kalau misalnya kosakatanya adalah kataba, maka wazannya adalah fa'ala. Nah, jadi nanti apa itu wazan? Wazan adalah acuan yang mana seluruh kosakata dalam bahasa Arab akan diacukan kepada dia. Nah, gitu. Sebagai bentuk pemudahan dengan menggunakan pola, begitu ya. Jadi apapun katanya. Misalnya kolamun, ini isim ya tentunya, kolamun. Berarti kalau ditanya apa wazannya? Fa'alun. Nah, gitu ya. Misalnya lagi kitabun. Apa wazannya? Wazannya fi'alun. Pokoknya dikembalikan ke fa'ala. Adapun huruf tambahan atau harokat itu ngikut. Nah, ngikut. Kitabun fi'alun, qalamun fa'alun. Gitu. Jadi yang penting wazan itu apa? Acuan pola yang mana seluruh kosakata dalam bahasa Arab akan mengacu kepada dia sehingga terbentuklah pola dasar gitu. Nah, kemudian dikatakan di sini perlu kita ketahui bahwa dalam ilmu sorof ada 35 bab. Bab apa tadi? Bab wazan ya. Bab wazan. Di mana setiap bab memiliki wazan yang spesifik. Seperti misalkan bab fa'ala yaf'ulu. Ini bab nih, bab fa'ala yaf'ulu. Jadi wazan-wazan tadi akan dijadikan bab-babnya masing-masing. Jadi ada bab fa'ala yaf'ulu. Kosakatanya apa aja misalnya? Darosa yadrusu. Banyak al-muhim atau yang penting kosakata yang mirip dengan atau yang harokatnya sama dengan ini. Dari mana kita mengetahui itu? Dari tentunya kamus. Kalau misalnya kita ketemu nih kosakata misalnya terdiri dari sa, mim, sin, mim, dan a. Nah, apakah kita bisa ujuk-ujuk itu mengatakan dia adalah wazannya fa'ala yaf'ulu, bab fa'ala yaf'ulu? Enggak bisa ujuk-ujuk ya. Tapi kita lihat di kamus sa yang terdiri yang atau kosakata ini bab apa dia gitu, wazannya. Yang penting dia kembali ke wazan gitu ya. Nah, cara nyarinya adalah kamus gitu. Kamus. Kita carilah itu di kamus sin, mim, dan a. Nanti ketemu kita. Di situ dikasih tahunya adalah bahwasanya sin, mim, dan ain ini adalah sami'a. Yasma'u. Berarti kalau dia sami'a yasma'u, maka babnya apa nanti? Babnya adalah fa'ala yaf'il, fa'ila yaf'alu gitu. Nah, pokoknya semua kosakata dalam bahasa Arab akan diacukan ke fa'ala atau fa, ain, dan lam. Kemudian ada juga bab namanya af'ala yuf'ilu, ada juga bab namanya istaf'ala, bab istaf'ala yastafilu, yang mana itu semua adalah wazan dan lain-lain. Namun beberapa di antara wazan-wazan atau wazan bab-bab ini sangat jarang dijumpai sehingga kita tidak perlu mempelajarinya ya. Di buku ini yang akan ditampilkan adalah bab-bab yang penting yang sering kita akan jumpai gitu. Baik. Wazan ilmu sorof menggunakan kata fa'ala ya. Seperti yang sudah Anda jelaskan tadi. Itu pertama. Jadi wazan itu apa? Acuan, timbangan atau pola yang mana dasarnya adalah fa,
ain, dan lam. Gitu. Sehingga seluruh kosakata akan diacukan kepada dia. Jadi kalau ditanya misalnya, qoro'a, apa wazannya? Ya, kita bilang fa'ala. Kalau ditanya misalnya, alima, apa wazannya? Fa'ila. Ya, gitu ya. Kemudian mauzun. Mauzun itu adalah kosakata. Kosakata yang mengikuti wazan. Berarti kataba itu apa disebut? Disebut mauzun. Yaktubu disebut apa? Disebut mauzun. Yaktubu apa wazannya? Yaf'ulu. Nah, begitu. Berarti seluruh kosakata dalam bahasa Arab itu nanti disebut mauzun. Kenapa disebut mauzun? Karena dia adalah kata yang mengikuti perbandingan atau acuan ke wazan, gitu ya. Kemudian ada istilah tasrif. Tasrif sudah kita artikan tadi, tasrif adalah perubahan. Kemudian tasrif ada dua. Nah, tasrif ada dua, tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Nah, tasrif yang umum yang sekarang ini adalah tasrif istilahi. Dari fi'il madi, istilahnya dia adalah namanya fi'il madi, kemudian berubah menjadi fi'il mudhari, kemudian masdar, kemudian isim fa'il, berubah. Nah, itu namanya tasrif istilahi namanya. Secara umum itu adalah tasrif berubah. Baik. Kemudian istilah berikutnya makna dasar setiap bentuk kata. Ya, bentuk kata tadi apa? Bentuk kata. Bentuk kata ini kita istilahkan ya teman-teman. Anda berikan istilah apa? Sigot. Apa istilahnya? Sigotun. Sigot itu apa? Bentuk kata. Bentuk katanya apa? Misalnya doroba. Apa bentuk katanya? Bentuk katanya adalah fi'il madhi. Nah, atau dengan kata lain, bentuk kata atau nama dari kata itu apa? Fi'il madhi. Gitu ya. Ada namanya misalnya yadribu. Itu apa sigotnya atau apa namanya? Atau bentuk katanya apa ini? Ini bentuknya adalah fi'il mudhari dan seterusnya. Nah, tentunya ini juga sudah kita jelaskan tadi bahwasanya setiap bentuk kata memiliki makna dasar. Seperti fi'il madi, apa makna dasarnya? Makna dasarnya adalah pertama dia punya makna, kemudian berikutnya adalah telah. Berarti kalau doroba telah memukul, berubah dia menjadi yadribu. Yadribu apa bentuk katanya? Mudhari. Mudhari apa makna dasarnya? Makna dasarnya adalah tentunya makna memukul atau makna dan akan atau sedang. Berarti yadribu adalah sedang atau akan memukul. Jadi apapun fiil yang berbentuk fiil mudhari nanti maknanya makna basicnya apa? Sedang atau akan. Nah, begitu seterusnya. Masdar adalah membendakan kata kerja. Kemudian ada isim fa'il. Kita sudah jelaskan juga satu-satu tadi di mapping ya. Baik. Untuk lebih mudah memahami makna dasar dari fiil-fiil atau dari kata-kata tadi, maka coba perhatikan nazoro dan kataba. Tasrif nazoro dan kataba ya. Perubahan nazoro. Jadi di sini kita lihat di sini ada fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi. Ini kita sebut apa tadi teman-teman? Atau misum ini kita sebut apa dia tadi? Tasrif istilahi. Enggak. Yang kotak pertama atau tabel dalam kotak pertama ini kita sebut apa? Sigot. Sigot. Ya, sigot. Atau nama. Namanya fi'il madi, namanya fi'il mudhari, namanya masdar. Nah, nazoro atau nazoro yang jurus sampai seterusnya itu kita sebut tadi apa? Mauzun atau kosakatanya gitu ya. Nah, kemudian perubahan ini dari fi'il madi ke fi'il mudhari ke fi'il masdar isim fa'il itu tasrif apa namanya? Istilahi. Tasrif istilahi. Nah, di sini ada wazan di dalam tabel ini. Ada nggak wazan? Tidak ada ya, karena wazan itu apa? Fa, ain, lam. Acuan. Di sini tidak disebutkan acuan. Tabel ini hanya ingin menjelaskan kepada kita apa yang ingin dijelaskan kepada kita di sini dalam tabel ini adalah makna dasar dari setiap sigot. Fi'il madi ini dinamakan sigot atau bentuk. Fi'il mudhari sigot atau bentuk, masdar sigot. Nah, di sini kita hanya ingin mengenal makna dasar.
Nazoro itu maknanya adalah melihat. Tapi kalau dia bentuknya nazoro fi'il madhi artinya telah melihat. Nah, itu yang ingin dijelaskan kepada kita. Yanzuru dia masih ada akar nazoronya, berarti melihatnya masih ada tuh melihat. Tapi karena bentuknya fi'il mudhari berarti sedang melihat. Itu makna dasar gitu ya. Itu bisa dipahami ya makna dasar di sini. Kemudian nazron masih ada tuh. Asal katanya masih nazoro masih. Tapi karena bentuknya masdar berarti membedakan kata sehingga maknanya adalah penglihatan. Kemudian nazirun masih ada kata nazoro berarti ada melihatnya. Nah, nazirun karena bentuknya isim fa'il berarti maknanya apa? Yang melihat, yang melihat gitu ya. Berarti apanya? Yang melakukannya atau orangnya gitu ya. Apapun itu. Kemudian ada isim maf'ul manzurun. Nah, berarti manzurun ini kalau ditanya apa ini sigotnya yang manzurun, kita sebut apa? Isim maf'ul gitu ya. Kalau ditanya wazannya apa wazannya manzurun? Maka nanti itu apa? Wazannya manzurun. Manzurun wazannya apa? Maf'ulun. Maf'ulun. Jadi kalau kita tulis wazan di bawah ya, wazan gitu ya. Berarti kalau nazoro fa'ala gitu. Yanzuru atau yaktubu yaf'ulu. Nah gitu. Nazron atau kitabatan, nah ini titik-titik. Nanti ada penjelasannya kalau masdar itu ya. Kemudian isim fa'il nazirun atau katibun. Berarti fa'ilun gitu ya. Nah, ini yang Anda tulis ini apa namanya teman-teman? Wazan. Wazan ya. La taf'ul, ini wazan. Nah, setiap sigot memiliki makna dasar. Anda rasa itu sudah cukup penjelasan Anda ya. Anda tidak perpanjang lagi karena di mapping sudah Anda jelaskan juga tadi. Contohnya kataba. Kataba itu kataba. Ada kata basicnya apa? Maknanya apa? Menulis. Tapi karena bentuknya madi ada telah menulis. Karena bentuknya mudhari ada sedang. Karena bentuknya masdar tulisan. Karena bentuknya isim fa'il berarti yang menulis atau penulis. Nah, gitu ya. Karena bentuknya isim maf'ul yang terkena perbuatan berarti apa? Yang ditulis gitu. Dan seterusnya. Kemudian jenis tasrif. Jenis tasrif ada dua. Ada istilahi yang kita jelaskan. Kemudian ada lugawi. Nah, tasrif lugawi apa? Tasrif jelas ya. Tasrif maknanya perubahan. Namun karena ini tasrif lugawi berarti apa? Perubahan yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Ya. Jumlah dan jenis pelakunya. Itu tasrif lugawi. Contohnya gimana? Contohnya gampang. Di isim kita udah ada ya. Lihat perubahan ini dia mencakup isim dan fi'il ya. Yang mudah dulu isim. Contohnya ini lihat perubahan berdasarkan apa teman-teman? Jumlah dan jenis pelakunya. Nah, contoh kita ambil isim fa'il katibun. Apa? Penulis atau yang menulis ya. Itu artinya. Tapi maknanya kita udah paham ya. Yang melakukan perbuatan itu. Berarti kalau kata ba menulis berarti yang melakukan perbuatan menulis atau bisa kita artikan penulis, yang menulis dan seterusnya. Itu arti. Arti itu kondisi atau fleksibel arti ya. Menyesuaikan dengan ejaan kita. Toib. Yang penting maknanya bisa kita pahami. Nah, katibun ini berarti menunjukkan apa? Yang menunjukkan yang menulis itu apa? Mudzakkar. Yang menulis itu apa? Mufrad. Mudzakkar ini apa? Jenis. Mufrad itu apa? Jumlah. Nah, kalau misalnya penulisnya atau yang melakukan perbuatan nulis itu dua orang gimana? Apa kita sebut? Berubah dia menjadi musanna kan? Karena dalam isim kan berarti berubah jadi katibani atau Katibatani. Katibaini. Katibaini kan? Katibaini ini katibun. Kalau kita ngomong katibatun berarti dari katibun berubah menjadi katibatun. Katibatun berarti apa? Muannas Muannas.
mufrad, ya kan? Nah, kemudian kalau katibani atau katibaini Musanna. muzakkar tadi dia tetap muzakkar masih dan tapi menunjukkan musanna. Yang berubah adalah jumlahnya. Kemudian berubah dia jadi katibuna atau katibina. Berarti jamak apa nih? Mudzakkar salim. Nah, kalau kita lihat yang melakukan berarti apa? Penulisnya berarti apa? Berapa atau jenisnya? Muzakkar dan dia jamak. Nah, lihat, ini perubahan namanya. Berubah dia dari katibun menjadi katibani menjadi katibuna. Itu perubahan. Nah, namun perubahan ini tetap dalam koridor si isim fa'il. Kan isim fa'il nih. Katibani masih disebut isim fa'il, katibuna masih disebut isim fa'il. Sigotnya masih isim fa'il, tapi yang berubah apa? Jumlah dan jenis yang melakukan itu gitu. Atau yang melekat padanya kata katibun. Nah, perubahan macam ini disebut perubahan apa? Tasrif lugawi atau perubahan lugawi. Nah, kalau katibun, katibani, katibuna itu kan yang berubah apa? Jenisnya ya. Jenis atau jumlah nih? Jumlah ya. Jumlahnya. Nah, jamak, musanna dan mufrad. Kalau katibatun sudah yang berubah itu apa? Dari katibun menjadi katibatun itu yang berubah adalah jenisnya. Mufrad masih. Nah, begitu seterusnya ya. Berarti kata katibatun apa? Katibatani atau Katibataini. nah, jamaknya apa? Kalau jamak muannas salim, Katibatun. katibatun. Nah, ini kan berubah dia. Tapi perubahannya masih dalam koridor isim fa'il. Nah, perubahan macam ini disebut apa? Tasrif lugawi. Nah, berarti kita udah tahu ya, mana tasrif istilahi dan mana tasrif lugawi. Nah, tasrif lugawi itu kalau tasrif istilahi jelas tadi, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada masdar. Masdar itu tergolong fi'il atau isim? Isim. Nah, kemudian ada isim fa'il. Tergolong apa tuh, isim atau fi'il? Isim. Nah, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi. Berarti tasrif itu tidak mengenal isim atau fi'il. Ada di isim, ada di fi'il. Baik tasrif istilahi yang barusan kita sebutkan, maupun tasrif lugawi. Nah, kalau tasrif lugawi ini dikarenakan yang mudah itu adalah tasrif lugawinya isim, maka yang akan kita ambil nanti dahulu adalah perubahan isim. Nah, ini yang kita contohkan adalah isim fa'il. Kalau isim maf'ul kayak mana misalnya? Contohnya misalnya apa? Kalau katibun berarti maktubun. Kalau yang ditulis itu sesuatu yang mudzakkar dan satu, maktubun. Kalau dia misalnya jamak muannas menjadi apa? Maktub. Maktubat. Ya, ini berarti jamak, ya kan? Muannas. Tapi dia masih disebut isim maf'ul. Nah, ini namanya perubahan apa? Tasrif lugawi. Nah, apalagi yang isim? Kalau masdar dia tidak ada perubahan lugawinya ya. Masdar tidak ada perubahan lugawinya. Yang Anda tahu. Kemudian isim fa'il, isim maf'ul. Itu aja yang di kitab ini ya. Nah, adapun fi'il madi, fi'il mudhari itu nanti ada di belakang-belakang kitab tasrif lugawi. Misalnya fi'il madi, fa'ala. Berarti yang mengerjakannya siapa nih? Mudzakkar, Mudzakkar mufrad. mufrad. Kalau misalnya fa'altu, berarti yang mengerjakannya Ana. ya ana itu apa? Mudzakkar, bisa mudzakkar, bisa Muannas. muannas. Kalau jumlahnya hanya mufrad. Nah, begitu ya. Nah, ini dari fa'ala berubah menjadi fa'altu itu disebut tasrif apa? Lugawi. Dan dia masih disebut fi'il madhi bentukannya. Nah, itu jenis tasrif. Udah paham kita ya? Baik. Lihat di sini di tabel bisa dibaca sendiri. Kita sudah jelaskan ya.
Kemudian wazan tasrif. Nah, ini yang insya Allah akan menjadi inti pembahasan kita di pertemuan berikutnya. Nah, kita sudah sampai ke inti ya. Insya Allah 3 pertemuan kita habiskan ini nanti. Nah, ada yang mau bertanya sebelum kita sudahi? Ini lagi ya. Ya, tafadhol. Berarti masdar itu wazannya bukan hanya fa'alan berpikir. Nah, itu nanti dijelaskan. Masdar itu dia sifatnya tidak berpola. Ya. Masdar itu sifatnya tidak berpola. Kenapa disebut fa'lan? Untuk memudahkan saja. Nah, jadi kan kita dalam sorof itu ada yang namanya kiasi. Kiasi itu berpola. Nah, ada namanya, atau dalam mempelajari bahasa Arab ada namanya samai. Samai itu apa? Tidak berpola. Dia didengar langsung dari orang Arab. Nah, masdar termasuk yang samai, tidak berpola. Dia dengar dari orang Arab. Contohnya di sini nampak. Nazoro yanzuru masdarnya nazron. Tapi kata bayak tubuh kok nggak katsban. Harusnya kan kalau sesuai fa'lan katsban. Nah, ini enggak. Dia kitabatan. Atau tadi kita belajar kosakata yang kita ambil misalnya alima ya'lamu ilman. Nah, ilman itu fi'lan. Atau apa lagi? Zahaba yadhhabu zahaban, itu fa'alan. Nah, intinya yang benar masdar itu dia tidak berpola. Kenapa dibuat polanya di sini fa'lan atau di atas tadi di mapping itu fa'lan? Itu hanya untuk memudahkan kita menghafal atau memudahkan kita yang di tahapan pertama dalam belajar sorof itu biar tidak terlalu dipusingkan dengan perubahan yang signifikan yang ada pada masdar begitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah tidak banyak lagi ya sorof. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita itu di inti sorofnya. Kalau kita sudah di inti sorofnya, kita bisa meninggalkan kitab ini ya. Karena targetnya cuma itu, di inti sorofnya kita bisa pakai kitab yang lebih ringkas. Kitab ini bisa dibaca sendiri, kalau tidak tahu bisa tanya langsung ke Ana gitu ya. Bisa langsung bertanya, kita akan jawab langsung insya Allah ta'ala. Karena kitabnya panjang dan contohnya banyak. Ya, jadi kita sampaikan ke inti pembahasan, nanti kita pakai kitab Al-Amthilatut Tasrifiyah. Al-Amthilatut Tasrifiyah itu penjelasan dari yang sudah Ana pernah kirimkan videonya kalau nggak salah ya. Pernah Ana jelaskan dikit pembukaannya. Baik, barakallahu fikum. Jika tidak ada pertanyaan, kita sudahi. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik.